Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian inti kita masih terkait dengan tafsir surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat yang ke-9 sampai terakhir ayat 11. Karena memang di dalam penjelasan tafsir yang kita sampaikan kepada penjenengan Bapak Ibu, ini memang seputar surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini membicarakan tentang orang-orang yang akan dijanjikan masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling indah, surga yang paling mewah, surga yang paling baik dan istimewa, itu surga Firdaus. Bahkan surga itu di bawahnya arsy-Nya Allah. Fawqahu arsyur rahman. Surga Firdaus persis di bawahnya arsy-Nya Allah, ya. Di arsy-Nya itu adalah tempat tinggalnya Allah. Dekat sekali. Di atasnya Sidratil Muntaha. Ya, jadi di antara surga-surga itu yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Nah, ke-9 terkait dengan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, yang terakhir adalah walladzina ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Bapak Ibu, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim ketika menyampaikan ayat ini, Allah memulai di dalam surat Al-Mu'minun itu dengan sholat, ditutup dengan sholat terkait dengan janji surga Firdaus. Perhatikan, di awal ayat yang kedua Allah mengawali dengan sholat, ya. Walladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu ayat kedua. Ayat 9 ditambah lagi oleh Allah, mereka yang menjaga sholatnya. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kok diulang lagi kata sholat? Padahal di ayat yang kedua Allah sudah menjelaskan secara gamblang mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Di ayat 9 diulang lagi dengan kalimat secara umum, mereka yang menjaga sholatnya. Ini kan umum. Yang khusus jelas ada keterangan khusus. Ini masih umum. Nah, akan kita jelaskan. Disinilah para ahli tafsir, ya, para mufassirin mengatakan mereka yang menjaga sholatnya ini paling tidak ada beberapa yang harus diperhatikan, ya, yang sudah saya tulis bahwa pentingnya kita untuk ngaji, ya. Jadi para jamaah Ibu, saya juga yang ngaji di rumah. Saya buka tafsir semua para ahli tafsir, maka kita rangkum berdasarkan dalil-dalil ayat dan hadis Nabi. Terkait dengan penjelasan surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 9, mereka yang menjaga sholatnya itu paling tidak ada 5. Paling tidak ada 5, ya. Mereka yang senantiasa menjaga sholat paling tidak 5. Yang pertama, para ahli tafsir mengatakan bahwa mereka yang menjaga sholatnya adalah mereka yang senantiasa konsisten, istiqomah ketika mengerjakan sholat sampai meninggal dunia. Ini yang pertama. Ya, jadi mereka yang konsisten selama sholatnya 5 waktu itu dijaga dengan baik, ya Pak Bu, dijaga dengan baik. Ya, istiqomah, apapun keadaannya tetap sholat, meskipun dia sakit keras, selama masih dia bisa sadar pikirannya dan dia masih bernapas, wajib masih sholat, nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Pensiun nggak boleh. Selama dia masih bernapas dan dia masih bisa berpikir, ya, berakal, ini masih ada kewajiban. Nggak boleh dia pensiun atau leren istirahat ketika sedang sakit keras. Ketika ditanya, Pak, Bu, jenengan tasik mireng, masih bisa berpikir, masih ingat sholat? Oh iya, saya masih ingat, masih dengar sholat. Meskipun nggak bisa bergerak, kena stroke, kena jantung, kena liver, kena apapun penyakit yang berat, tidak ada kata pensiun. Itu yang dinamakan konsisten waktu sholatnya. Ini masuk ayat ini, ya, jelas. Dan tidak boleh bolong-bolong sholatnya. Ustaz, ini ada orang sholatnya bolong-bolong, masuk nggak? Nggak masuk, nggak masuk.
Meskipun dulu dia sergap tertib, sekarang bolong-bolong karena pekerjaan, karena bisnis, karena repot, nggak masuk. Bahkan orang yang sholatnya bolong-bolong Pak Buge, nah ini hati-hati. Ini orang yang mempermainkan sholat. Orang yang mempermainkan sholat ini dikelompokkan sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ayatnya? Dibuka surat Al-Maidah surat 5 ayat 58. Allah katakan, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qawmun la ya'qilun. Apabila engkau mengajak mereka untuk ibadah sholat, mereka akan menjadikan sholatnya itu sebagai permainan dan sendal gurau. Mengajak sholat, sholat, nanti aja. Nah, ketika dia sholat pun, ini nggak bisa tertib Pak Bu. Maghrib, sholat, isya, enggak, subuh, apalagi. Atau dia sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak. Jadi nggak bisa konsisten, ini nggak masuk surat ini Pak, nggak masuk surga Firdaus. Bahkan ini dikatakan sama Allah, orang yang sholatnya masih tidak tertib, tidak konsisten, masih bolong-bolong, ini dianggap mempermainkan agama. Hati-hati Pak Bu, kata Allah, seperti ini manusia yang tidak punya akal. Dikasih akal untuk berpikir, tidak mau berpikir yang benar masalah. Dzalika bi annahum qalu la itu demikian itu kaum yang tidak mau berpikir dengan akalnya. Coba kita diejek sama Allah yang sholatnya masih bolong-bolong, itu diejek sama Allah, dianggap kaum masyarakat orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akal. Yang kedua, termasuk orang-orang yang memelihara sholatnya mengerjakan tepat pada waktunya atau sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak mengakhir-akhirkan waktunya sehingga habis. Karena sudah kami singgung, orang yang betul-betul dia mau menjaga sholatnya, pastinya ketika waktu sholat segera dia sholat, atau paling tidak dia tidak mengakhirkan waktunya sampai habis, masih terjaga. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling baik menurut Islam? Pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Dalam riwayat, salat sesuai dengan waktunya. Mana dalilnya? Al-Quran. Dibuka surat An-Nisa 103, surat yang keempat. Allah katakan, wa aqimus shalah inna sholat kanat al mu'minina kitaban mawquta. Kerjakan sholat itu merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya bagi orang yang mengaku beriman. Yang beriman dia akan sholat, tidak beriman tidak penting sholat. Jelas? Orang beriman kalau dia dengar adzan pasti dia akan sholat. Yang tidak beriman lewat, sibuk dengan pekerjaannya, ditinggalkan sholat. Ini tidak masuk surga Firdaus Pak. Kenapa? Dari seperti ini. Dia nggak niat untuk pengen masuk surga. Lo gitu? Orang kalau niat pengen masuk surga, harusnya kata Allah dan Rasul, sholat itu sudah ditetapkan waktunya bagi mereka yang mengaku beriman. Ingat, beriman. Yang tidak beriman tidak sholat. Ya. Jelas Pak Bu? Yang jelas nanti kita diskusi lagi setelah ngaji. Nah, jadi orang yang dia pengen masuk surga Firdaus, dia akan jaga waktunya. Nah, orang yang tidak bisa menjaga waktunya, nah ini nanti bahaya. Maksudnya apa? Sholatnya mepet-mepet, misalkan sholat asar sudah jam 5 lebih, sholat maghrib sudah mendekati isya, begitu juga sholat subuh ya, hampir terbenamnya, hampir terbitnya matahari. Ya, dan sholat duhur hampir masuknya asar, terus dikerjakan seperti itu. Maka orang yang seperti ini kena surat Al-Ma'un nanti Pak. Hati-hati ya. Suka mengakhir-akhirkan sholatnya kena surat Al-Ma'un. Apa kata Allah? Allah katakan di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat yang kelima, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat karena dia selalu lalai dalam sholatnya. Sholat kok celaka? Ya karena memang dia suka mengakhir-akhirkan waktunya.
Itu kata Nabi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menyempurnakan rukun, kewajiban-kewajiban, bahkan sunnah-sunnahnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita sholat, sebelum kita sholat berjamaah, rapikan dulu barisan, dirapatkan barisan, itu masuk dalam sunnah. Yang kedua, kewajiban-kewajiban harus dijaga, ya, terutama ketika gerakan-gerakan kita, jangan sampai jenengan mendahului imam, ya, jangan terlalu cepat-cepat ketika sholat. Nah ini nanti melanggar kewajiban, bahkan bisa melanggar rukun daripada sholat. Nah itu, maka ini bisa akan merusak daripada kewajiban, rukun dan sunnahnya, ya. Makanya orang kalau sholatnya nggak paham tentang hukum-hukum di dalamnya, ini kacau Pak, berantakan ini. Nanti nggak bisa khusyuk nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga kekhusyukan dan tumakninahnya. Nah ini betul-betul harus dipahami Pak Bu. Kenapa? Karena sholat itu memang yang dinilai oleh Allah adalah khusyuknya, tumakninahnya. Mana dalilnya? Ini bisa kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah katakan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholatmu 5 waktu, terutama sholat wusta. Apa sholat wusta Pak Bu? Sholat asar atau sholat subuh. Karena sholat ini yang paling berat dilakukan oleh kebanyakan orang yang suka malas-malasan. Orang yang dia sergap, insya Allah bisa menjaga sholat asar dan subuh dengan baik. Bahkan Allah janjikan keistimewaan sholat asar dan subuh ini akan mempercepat masuk surga. Orang yang sholatnya asar dan subuh dijaga dengan benar, tumakninah, khusyuk, mempercepat masuk surga, tinimbang mereka sholat asar dan subuh kadang-kadang leler, kadang sering ya males-malesan untuk segera bangun. Nah itu belum nanti tidak bisa menjaga khusyuk dan tumakninahnya. Itu. Kemudian Allah mengatakan hendaknya engkau berdiri ketika sholat menghadap Allah dengan qanitin. Apa qanitin? Kunut. Kunut itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah khusyuk dan tenang. Tapi pendapat para ulama dalam mendefinisikan bahasa kunut itu macam-macam. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu adalah doa di waktu subuh. Makanya Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu sunnah. Ya, dan ini dipegang oleh Imam Malik. Berbeda dengan Imam Ahmad, ya, kunut subuh itu tidak sunnah, akan tidak disyariatkan. Nah itu beda dengan Imam Ahmad. Karena pendapat Imam Ahmad, kunut itu bukan doa ketika subuh, sholat subuh, tapi kunut itu adalah lamanya berdiri sholat. Mana dalilnya? Yang dipegang Imam Ahmad adalah hadis Imam Muslim, afdalus sholat, afdalul kunut. Sholat yang paling utama itu ketika bacaannya panjang, lamanya berdiri. Itu Imam Ahmad mengatakan kata-kata kunut itu adalah apa? Lamanya berdiri, panjangnya baca Quran. Itu. Sedangkan di dalam pendapat yang lain, kunut itu adalah khusyuk tumakninah. Nah ini berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata-kata kunut. Ya. Jadi kita tidak letterlek langsung kunut itu seakan-akan hanya doa ketika subuh, enggak. Tapi luas maknanya Pak. Oke, silakan. Kalau mau berpegang pada Syafi'i, mengambil kunut itu sholat subuh, doa, monggo. Yang tidak doa, monggo. Karena ini hanya berbeda segi bahasa dan terkait dengan dalil-dalil yang lain. Yang terakhir, bahwa orang yang masuk di dalam surga Firdaus yang mereka menjaga sholatnya senantiasa menjaga sholat berjamaahnya dengan baik. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah 43. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kerjakan sholat, bayarlah zakat atau berinfak atau bersedekah
dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kata-kata rukuk di sini Pak Bung, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam perkataannya, dalil ini menjadi petunjuk dari kalangan para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Jelas? Laki-laki wajib sholat berjamaah. Ini yang dipegang oleh pendapat Imam Hambali. Meskipun Imam Syafi'i itu mengatakan ya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, kecuali ada udzur syar'i ya. Kalau sunnah itu ada udzur syar'i, kalau tidak harus datang dia. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan keringanan bagi mereka yang suka meninggalkan sholat berjamaah. Itu. Jadi Bapak Ibu, dalam sejarah Nabi seumur hidup dan para sahabat seumur hidup dan seluruh 4 mazhab seumur hidup itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali udzur syar'i. Ingat, perhatikan. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sahabat juga nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Apalagi 4 mazhab ulama-ulama yang hebat tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali udzur syar'i. Sakit, perjalanan, hujan deras, lebat, angin topan, banjir, atau takut terhadap penguasa yang dolim, boleh sholat jamaah di rumah dengan keluarganya. Tapi kalau itu tidak ada, datang panggilan azan, ayyala sholat, datang dia. Kalau tidak, kata Nabi, tidak ada sholat. Man sami'an nida falam ya'ti fala sholata illa bi udhrin. Barang siapa dia dengar adzan kok tidak mendatanginya, tidak ada sholat baginya kecuali udzur syar'i. Benar-benar repot yang tidak bisa ditinggalkan ya, dan itu nanti bisa membahayakan dirinya, kewajiban atau tanggung jawab orang lain dan yang lain, tapi dengan catatan tetap dia ada niatan untuk berjamaah dan kebiasaan dia berjamaah. Bukan sholat sendirian di rumah, bukan menjadi imam bagi keluarganya di rumah. Ini salah kaprah. Jadi kalau orang menganggap boleh jamaah di rumah ya bersama keluarganya, ini tetap sah sholatnya, tapi tidak akan bisa masuk surga Firdaus. Oke kan Pak Bu? Oke. Kita pending azan dulu, silakan. Ya ayyuhalladzina